Bos, ada banyak cara pebisnis bikin usaha kulinernya menjadi menarik. Kayak resto yang satu ini, yang menyambut customernya dengan cobek besar berisi sambal tempong dengan irisan jeruk limau yang tersusun rapi. Cara penyajian sambal yang unik ini jadi ciri khasnya nasi tempong Bu Indra, restoran terkenal di Bali yang sekarang buka cabang di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Eits, yang menghadirkan resto ini ke Jakarta bukan dari pemilik aslinya di Bali loh bos, tapi penyanyi Baby Z. Halo bos, ketemu lagi sama Baby Z dan saat ini aku lagi di usaha aku di restoran nasi tempong Indra Kelapa Gading. Nah, usaha ini saya bawa dari Bali, tahu dong pasti ini di Bali legend banget. Alhamdulillah pusat memberikan saya amanah untuk membuka di Jakarta. Ada apa aja di sini? Yuk kita intip makanannya, sambelnya supaya cuan. Bos, nasi tempong sebenarnya adalah makanan khas dari Banyuwangi, Jawa Timur. Racikan nasi rames khas Jawa Timuran ini banyak disukai masyarakat. Jadi nggak heran kalau banyak yang mencari peluang cuan dari makanan satu ini, termasuk Baby Z. Aku bilang rame banget ya. Aku bilang ya Allah, kapan ya aku bisa buka kayak gini gitu. Tiba-tiba ketemulah berapa kali datang yang punya, ownernya namanya Bu Indra kan. Bu, saya mau lah Bu bikin di Jakarta. Nah awalnya Ibu Indra kan tidak buka franchise, dan dia bilang, aduh Bu khawatir saya. Alhamdulillah nggak lama kemudian di approve saya dengan sekian banyak orang yang aku di approve aku langsung bayar franchise. Dan alhamdulillah berdiri atas karena kebesaran Allah SWT. Menghadirkan restoran yang sudah dikenal banyak orang bukan berarti tanpa kendala. Saat membuka usahanya ini 2 tahun lalu, Baby Z sempat khawatir apakah restonya ini akan seramai yang ada di Bali. Akhirnya doi bernafas lega karena ternyata pengunjung yang datang super ramai. Bahkan karyawannya sampai kewalahan melayani pembeli. Nggak tahu tuh sampai satu hari itu bisa 1000 mobil masuk ke sini. Ya mungkin penasaran kan orang, akhirnya aku dimaki-maki, ditunjuk-tunjuk, ya udahlah ya. Di Google review karena di Google bintang 1 kita ya Mbak ya. Bintang 1, tapi saya pikir namanya usaha baru, terus anak-anak yang kerja kan aku memang bener nggak ada training. Bu Indra bilang training langsung opening, speednya itu kan masih belum jago, itu bener-bener luar biasa. Tapi alhamdulillah 3 bulan baru mulai kita udah jago-jago semua. Bos-bos, makanan bercita rasa pedas memang selalu dapat tempat di hati orang Indonesia. Termasuk kuliner satu ini dengan sambal tempongnya yang khas. Rasa pedasnya bikin mulut berasa ditampar saat menyantapnya. Sambal mentah ini selalu fresh dibuat loh bos. Nah, karena ini resto cabang, jelas kualitas rasanya harus dibikin sama dengan resto pusatnya bos. Makanya, Baby Z mendatangkan langsung bahan-bahannya dari Bali. Awal-awal kita semuanya ambil dari Bali. Tapi kalau sambal memang kita nggak boleh, semua dari Bali. Jadi kirim dari sini. Kalau awal 3 bulan pertama saya mau gorengannya, mau apanya semua dari Bali. Tapi memang jujur kita kebobolan di tracking, kan pakai pesawat kan. Akhirnya setelah 3 bulan kita udah mulai pintar. Direkturku dan aku mengajukan surat kalau kita cuma hanya untuk bumbu dan sambal aja. Tapi untuk kayak produksi ayam, ikannya, udangnya kan di Jakarta juga banyak kan. Akhirnya kita dikasih untuk produksi sendiri, tapi sambal semua biangnya semua dari Bali. Pilihan lauk pendamping nasi tempong lumayan beragam nih bos. Jangan lupakan lalapannya juga ya bos. Nah saat ini saya lagi ada di Rombong, ini yang open kitchennya di depan. Ini yang goreng-goreng ayam, ini ikan asinnya 1 paket. Nah boleh pemirsa lihat, gorengannya bagus banget, gold, brown. Kita pakai bahan-bahan berkualitas dan yang paling penting ini adalah sambelnya. Nah tinggal pilih aja menunya. Segini berapa ya? 65.000 ya? Segini nama 65.000.
Menu komplit nasi tempong dengan lokasi resto di kawasan Kelapa Gading, jelas harga Rp65.000 terjangkau banget ya bos. Peluang cuan dari usaha kuliner nasi tempong mulai banyak dilirik para bos-bos di luar sana. Bisa dimulai dari nol dengan brand sendiri atau ikuti cara Baby Z, sah-sah aja kok. Yang penting cuan bos. Nyanyi kan aku buat diriku sendiri, paling buat masyarakat. Kalau ini, aku bisa membuka lapangan kerja buat orang. Terus mendatangkan suatu hal yang besar dari daerah lain yang istilahnya kata tuh otentik sama nggak ada duanya gitu. Di tempat Jakarta ini kayaknya kan langsung membuat satu branding nama juga luar biasa. Jadi menurutku aku merasa nyaman di kuliner ini. Memang ada banyak keuntungan ketika buka bisnis yang sudah dikenal banyak orang. Meski begitu, promosi di sosial media masih jalan terus kok, biar bisa gaet pelanggan baru nih. Boleh spill cuannya nggak Bos Baby Z? Cuannya lumayan, cuma belum BEP lah, cuma sebesar ini Jakarta mahal banget kan. Tapi setiap bulan pasti ada cuan, dan aku memang tidak pernah ketak-ketik itu cuan. Biar aja ngegulung di rekening perusahaan, nanti cepet udah BEP baru kita, ini aja belum BEP aku udah buka lagi gitu. Saking senengnya dan ngerasa kayak klik gitu. Kalau nggak panen cuan, nggak mungkin bakal tertarik buat buka cabang lagi ya bos. Rencananya sih dalam waktu dekat bakal buka di kawasan Tebet, Jakarta Selatan nih bos. Pokoknya dimanapun kalian usaha nggak ada masalah, yang penting manajemennya bagus dan yang penting cuan bos. Bos-bos, jangan anggap enteng tanaman hias ya, karena di tangan yang tepat bisa disulap jadi cuan miliaran. Dracaena Asia udah buktiin nih kalau tanaman tropis hias di Indonesia adalah mutiara tersembunyi yang laku dijual di pasar global. Dengan sentuhan kreatif, mereka menanamnya ala kokedama khas Jepang. Tanaman hias ditanam dalam bola lumut, tanpa pot dan langsung siap dipajang. Anti ribet, anti mainstream, tapi tetap artistik dan berkelas. Halo bos, saya Krisna dari Dracaena Asia Abipraya Eksportia Indonesia. Sekarang saya menghadirkan tanaman tropis dari Indonesia yang saya ekspor ke negara di Timur Tengah. Penasaran cuannya? Tetap di Cuan Bos! Dulunya Mas Krisna cuma jualin tanaman petani di pasar lokal. Sampai akhirnya ada postingan di Instagram yang bikin doi sadar. Saya lihat postingan dari nursery Belanda, dia produksi hampir jutaan tanaman dan ternyata tanaman-tanaman itu di Indonesia tumbuhnya liar gitu. Di Belanda, Dracaena masuk rumah-rumah orang kaya. Di Indonesia cuma jadi pembatas kebun dan jarang dilirik. Doi pun sadar kalau Dracaena adalah mutiara tersembunyi yang salah tempat. Coba DM buyer, coba DM nursery, email gitu. Kita nggak expect kalau ternyata ada yang nyangkut gitu. Habis itu coba trial 1 kontainer, kita mau coba kualitas di Dracaena ini. Gokil, langsung dapat pesanan 1 kontainer bos. Dan inilah titik awal Mas Krisna ada di bisnis eksportir tanaman hias ini. Ya gimana caranya tanaman itu tuh liar tapi kita dengan tradisional seadanya tetap masih bisa diterima. Ternyata masalahnya bukan teknologinya, tapi memang nggak ada yang sortirnya. Akhirnya kita kualitasnya beda-beda, kita satuin, kita semai ulang. Ya itu yang sekarang terjadi. Bahkan ini tanaman-tanaman ini nggak ada yang dalam satu nursery, nggak ada yang dibudidayaan jadi di satu tempat, nggak ada. Jadi kita habis itu sortir. Nah teman-teman produksi nyortir, ini bagus, ini nggak masuk, yang nggak masuk kita tanam lagi. Habis itu mereka tumbuh lagi, mungkin 2 tahun lagi bisa dipanen. Nah ini yang grade A nya kita satuin jadi satu.
Bos, di Eropa, Dracaena jadi pilihan utama untuk hiasan interior rumah, kantor, sampai hotel mewah. Bukan cuma itu, tanaman ini juga dikenal bisa menyaring racun di udara dalam ruangan loh, Bos. Kalau misalkan di dunia dikenal dengan tanaman yang punya value tanaman pembawa keberuntungan. Nah, itu yang kenapa tanpa Indonesia misal nggak ada yang ekspor, ini sudah terbangun karena sudah hampir 2 generasi ini dibrandingkan seperti itu. Selain itu, tanaman hias ini mudah dirawat, Bos. Nggak pakai rewel, cocok buat yang sibuk tapi pengen hijauin rumah. Batangnya yang bisa menyimpan cadangan air, bikin daya tahannya lebih kuat dan nggak gampang layu. Warna daunnya pun variasi, ada yang hijau tua, hijau muda, sampai kombinasi kekuningan. Soal harga, jangan salah, meski kecil, Dracaena bisa bikin dompet gemuk. Ukuran mini aja dijual 40-60 ribu. Tapi di pasar internasional, angkanya bisa naik berkali-kali lipat. Tapi kalau di luar negeri karena udah ada expenses dan sebagainya, yang segini bisa sampai 500 ribu. Ya kalau yang 1 meter itu bisa sampai 1-2 juta. Karena memang pakai kontainer dan biaya kirimnya lebih mahal gitu. Yang pernah saya temuin di Belanda karena memang dia jual sama potnya gitu, itu lebih dari 4 juta sih. Tanaman yang kelihatannya sederhana, ternyata bisa ngasih cuan sampai jutaan. Nggak heran kalau petani atau kolektor Dracaena kayak dapat durian runtuh. Apalagi kalau udah tembus pasar Eropa atau Timur Tengah. Dalam waktu 3 bulan kita bisa ngerjain 5 kontainer. Ya, jadi kalau di rata-rata ya 1 bulan 1-2 kontainer. Dalam 1 kontainer itu sekitar 4.000 sampai 9.000 tanaman tergantung ukuran. Dan dalam 1 kontainer itu bisa menghasilkan range di margin 70 sampai ya 90%. Ya kalau dikalkulasi sekitar 70 sampai 100 jutaan. Dalam 1 kali kirim, Mas Krisna bisa raih omset puluhan sampai ratusan juta loh, Bos. Mantap! Tapi nih, yang jadi pertanyaan, gimana sih cara budidaya Dracaena supaya bagus dan layak jual? Yuk, kita kepoin langsung dari yang udah bisa buktiin cuannya. Nah, Bos, ini tanaman yang sudah dikreasikan. Nah, ini bahannya ada dari coco fiber, ada tali untuk mengikat, bentuknya jadi seperti ini. Dan ini bisa nambah value yang lebih, jadi tanaman ini jauh lebih cantik. Keren kan, Bos? Dengan modifikasi sederhana kayak gini, tanaman biasa jadi tampak spesial. Cocok buat pengisi sudut rumah. Tapi namanya usaha nggak selalu mulus, Bosku. Semakin naik daun, permintaan makin gila-gilaan. Seringnya malah kita nolak order karena kita belum siap. Kapasitas produksi belum siap, kontainer juga kita menuin sekontainer tuh bisa 3 bulan, 2-3 bulan kan hampir 40.000 batang gitu, Mas. Yang jadi pertaruhan bukan cuma kualitas, tapi juga kapasitas. Bayangin, Bos, kalau pasokan nggak siap, yang ada pelanggan kabur. Padahal kalau mau ambil jatah 20% pasar dunia aja, Indonesia udah bisa jadi raja loh. Jadi harapannya itu setelah ini sih kita baru mau membuat triggernya di dunia tuh ini dikenal loh gitu. Orang Indonesia cenderung latah ngelihat oh di dunia aja bagus baru di sini ikut naik gitu. Kita tembak di luarnya biar orang Indonesia dia lebih ngelihat visioner dan optimis bahwa ini ada peluang di luar, jadi di Indonesia dihargai. Tuh, Bos. Meski sudah sukses bermain di pasar global, tapi tetap dong pasar lokal harus terus dibidik. Makanya Doi nggak pernah absen promosi dan jualan di berbagai platform. Bos, punya bisnis tanaman hias dengan omset yang besar, siapa sangka ternyata pendidikan dan latar belakang Doi nggak ada hubungan dengan tanaman sama sekali loh.
Sampai suatu hari, Doi lihat tanaman itu di balik lensa kameranya. Dunia tanaman bukan cuma untuk orang tua. Anak muda pun bisa cuan. Dengan modal gadget, niat dan konsisten, kalian bisa jadi the next Mas Krisna berikutnya. Ayo gimana bos? Tertarik buat jadi eksportir tanaman hias? Kalau mindsetmu lokal, ya hasilnya lokal. Kalau mindsetmu global, peluangnya tak terbatas. Yang penting, cuan bos! Bos-bos, di balik sejuknya Kintamani Bali, terdapat sumber cuan yang berkokok tiap pagi loh. Ini dia sumber cuannya, bos. Eits, ini bukan ayam biasa, bos. Namanya ayam Filipin. Ayam tangguh yang banyak jadi incaran kolektor hingga penghobi unggas hias. Karena unggasnya udah istimewa, jelas cara budidaya hingga perawatannya pun gak biasa, bos. Tuh, mana ada ayam yang punya kandang pribadi begini. Langsung aja yuk bos, kita kepoin peternakan ayam Filipin terbesar di Pulau Dewata ini. Langsung dari ownernya. Halo bos, ini hasil ternakan ayam Filipin. Kalau mau tahu keunikannya dan harganya, tetap di Cuan Bos. Sudah 20 tahun, Pak Mangku Sekan bergelut di usaha jual beli ayam Filipin ini, bos. Jadi pengalamannya udah jelas bukan kaleng-kaleng tuh. Pasti penasaran kan? Apa sih yang bikin ayam asli Filipina ini nggak pernah sepi peminat? Dari penghobi, kolektor, sampai peternak, semua berlomba dapetin unggas yang satu ini. Kalau ayam Filipin itu yang jelas dari segi bulu dulu. Segi bulu dia lebih mengkilat, mukanya juga lebih ganteng-ganteng daripada ayam kampung gitu. Kelihatan, face mukanya itu kelihatan sekali gitu. Kalau warna sih sama sih kayak ayam-ayam kampung di sini itu. Cuman bulunya agak mengkilat dia. Memang ciri khas itu bulunya memang agak mengkilat. Lebih bagus ayam Filipin. Dari bentuk kepala, bulunya yang berkilau, hingga caranya berjalan. Memang bikin ayam Filipin ini terlihat tangguh ya bos. Siapa sangka, usaha yang kini jadi incaran para kolektor ini dulunya lahir bukan dari modal besar, tapi dari modal nekat loh. Tanpa pengalaman di dunia peternakan unggas, tanpa jaringan luas, apalagi dukungan besar dari luar. Pertama kali sih dengar cerita dulu, ya dengar cerita. Cuman modalnya modal nekat aja. Kalau saya itu tidak tahu bahasa Inggris ya langsung terbang aja ke Filipina, sudah masa bodoh. Yang penting orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Kita juga harus bisa karena kita kan punya prinsip juga gitu. Demi menjaga kualitas bibit dan memenuhi standar permintaan konsumen, Pak Mangku masih terus mendatangkan ayam langsung dari tempat asalnya loh. Iya, sampai sekarang pun ya masih Pak Mangku datengin dari Filipina gitu. Karena stok di sini tuh seringan habis gitu. Kalau soal penjualan, jumlahnya emang nggak bisa diprediksi. Kadang naik, kadang turun, tergantung musim dan kondisi ayam. Tapi yang bikin melongo, enggak jarang ayam-ayam ini laku keras, bahkan sebelum nyampe kandang loh bos. Bayangin, belum mendarat di Bali, ratusan ekor ayam Filipin udah di-booking pembeli. Wih, mantap nggak tuh? Kalau ekoran itu nggak tentu sih. Kalau musim sekarang itu musim ayam ganti bulu, jadi orang-orang itu jarang mau beli dia. Jarang dia mau beli karena ayamnya masih perawatannya masih lama. Tetapi kadang-kadang ayam kalau Pak Mangku berangkat langsung ke Filipina, kan gitu.
Belum sampai Bali ayamnya sudah habis 200 ekor, 100 ekor. Ada yang pesen. Selain keunikan ayamnya, kandangnya ini jelas jadi penarik perhatian bagi siapa saja yang melihatnya. Kalau biasanya kita lihat ayam dipelihara di sangkar bulat, di sini berbeda bos. Bentuknya unik dan dibuat memanjang di lahan yang luas. Iya, kalau di Bali itu kandang PAM. Ya, PAM namanya. Segitiga begini. Nah, ini kita belajarnya juga dari orang-orang Filipina juga. Jadi kalau zaman dulu, zaman nenek moyang kita itu kan kebanyakan pakai sangkar. Nah, kalau pakai sangkar itu kadang-kadang repotnya yang minta ampun. Kita kalau lagi panas keluarin ayam semua. Terus lagi hujan kita lagi masukin. Kalau ini enggak. Kalau misalnya kita pelihara ayam 100-200 ekor ya dia kalau dingin ya tinggal keluar cari sinar. Kalau panas dia masuk gitu. Jadi kita nggak susah, tinggal ngasih makan aja gitu. Nah, jadi lebih praktis, lebih efisien, dan pastinya bikin ayam tetap nyaman tanpa repot mindahin sana-sini deh. Oh iya, karena kandangnya dibikin terbuka, berderet rapi di atas lahan luas, ayam-ayamnya nggak cuma sehat, tapi juga aktif bergerak di alam terbuka. Dan buat para pembeli, jadi bisa leluasa pilih ayamnya nih bos. Peminat ayam Filipina yang banyak justru jadi tantangan tersendiri buat Pak Mangku loh. Nggak cukup cuma ngandelin kiriman dari negeri asalnya. Pak Mangku sadar harus mulai mandiri nih bos. Makanya, Pak Mangku nggak cuma mendatangkan unggas-unggas ini dari Filipina, tapi juga mulai beternak ayam Filipina sendiri. Hasilnya, ayam tetap berkualitas, tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Kita belajarnya sih sama orang-orang Filipina juga ya. Kita cari material juga yang terbaik di sana, kita budidayakan di sini, kita kembangkan di sini. Terus sebenarnya hasilnya sama aja antara lahiran di sini sama import. Cuman kalau nama import itu kan namanya lebih gimana ya, wah gitu. Nah, cuman kalau lahiran di sini itu bisa kita jual lebih murah kan karena produk tidak ada biaya lagi. Artinya biaya pengiriman, biaya karantina tidak ada. Memangnya berapa sih harga jual dari ayam-ayam Filipina dari Mangku Second Farm ini? Kalau saya jual paling murah 5 juta ke atas. Paling murah itu. Kalau import beda lagi. Karena import itu kan harus satu, kita belinya di sana juga sudah mahal. 2, biaya pengiriman juga, belum lagi di karantina, belum semuanya lah. Makanya kita tidak bisa jual murah karena biayanya yang terlalu besar. Wih, lumayan bersahabat buat dompet nih bos, dibanding ayam Filipina impor. Kalau import paling murah 12 juta ke atas, paling murah. Udah ukuran, artinya udah ukuran 1 tahun ke atas lah. Kalau jarang sih import ayam muda dari Filipina karena risikonya terlalu besar karena ayam muda itu kan perjalanannya lama dari Filipina. Mau ayam ternak sendiri atau impor, Pak Mangku jelas panen cuan bos. Kalau laku ratusan ekor per bulan, udah kebayangkan bos cuan yang didapat? Auto jadi miliarder bos. Walau panen cuannya terus-menerus, merawat makhluk hidup itu nggak pernah gampang. Selalu ada aja tantangannya. Dan di dunia ternak, penyakit jadi salah satu yang paling serius. Apalagi saat kondisi cuaca nggak menentu, daya tahan hewan ternak pun ikut diuji. Nah, ini dia salah satu hal yang wajib diwaspadai para peternak ayam Filipina. Karena kalau nggak ditangani tepat, akibatnya bisa serius loh bos. Kalau musim sekarang itu senot, matanya bengkak itu. Iya, kalau tidak bisa ditangani secara maksimal, nanti bisa menimbulkan kebutaan. Makanya penyemprotan kandang seminggu sekali dan vaksinasi rutin 2 bulan sekali harus dilakukan bos. Bos, usaha bukan sekedar soal jual beli,
tapi soal menjaga kepercayaan. Itulah prinsip Pak Mangku di Second. Setiap ayam dirawat dengan hati. Setiap pembeli dilayani dengan sepenuh dedikasi. Enggak, tergantung selera juga. Banyak juga yang nggak beli ayam pingin main ke sini, silakan. Nah, artinya mereka yang mau beli di sini itu, di Pak Mangku itu, biar benar-benar puas dia. Kita selalu menjaga kepercayaan. Karena di balik suara kokok ayam Filipin, ada semangat tulus untuk selalu memberi yang terbaik. Cuan bisa dicari, tapi kepercayaan itu yang paling berarti. Dan dari kandang di Kintamani inilah cerita sukses dimulai, Bos. Bagaimana, Bos? Tertarik dengan bisnis ayam Filipin? Kalau tertarik, kita harus bisa menjaga kepercayaan para pelanggan, itu sih yang utama. Yang kedua, ayo kita belajar bareng-bareng sama Pak Mangku Second, belajar bagaimana cara berbisnis yang baik ya. Yang penting cuan, Bos. Penasaran nggak, Bos, sama jajanan yang gurih-gurih nyoy ini, Bos? Bukan bermaksud pamer, tapi konon katanya jualan cilor aja cuan ownernya bisa sampai ratusan juta, Bos. Halo, Bos, mau penghasilan melebihi UMR? Jualan aja, Bos. Penasaran? Tetap di Cuan, Bos. Bos, hampir di setiap sudut Jakarta pasti ada aja yang jualan cemilan ini ya. Siapa sangka cemilan ini ternyata menjadi jalan rezeki pemuda 27 tahun asli Tegal bernama Amin Solihin. Cilor atau aci telur. Dari namanya aja udah ketahuan ya, Bos, kalau ini terbuat dari aci dan telur. Bentuknya berupa tusukan seperti sate, berisi adonan bulat-bulat kecil yang dibalut telur. Sebelum menikmatinya, cilor harus digoreng dengan balutan telur kocok, Bos. Dimakan gini aja sebenarnya udah enak ya, Bos. Tapi kalau mau makin enak, bisa nih tambahin bumbu. Dengan pilihan bumbu pedas, balado, dan asin. Adonannya terbuat dari tepung sagu, tepung terigu, bumbu, dan air, Bos. Mas Amin bisa menghabiskan 1 ton tepung sagu setiap 2 minggu sekali. Untuk sekali produksi, Mas Amin bisa membuat 6.000 tusuk cilor, Bos. Ini, Bos, cilor yang sudah siap jual, sekitar ada 6.000 tusuk. Nanti akan dibagikan ke 12 gerobak. 12 gerobak Mas Amin ini tersebar di beberapa area di Jakarta, Bos. Satu gerobak membawa paling sedikit 400 sampai 500 tusuk cilor. Sedangkan yang terbanyak bisa membawa 1.000 sampai 1.500 tusuk untuk daerah perkantoran. Mas Amin juga menerima pesanan untuk acara pribadi dengan orderan sekitar 700 sampai ribuan tusuk cilor. Mantap! Awal mengenal usaha jualan cilor ini, Mas Amin mendapatkan cuannya dengan sistem bagi hasil, Bos. Dan cara ini juga Doi terapkan di usahanya yang sekarang untuk karyawannya yang jualan. Kalau di saya itu sistemnya nggak gajian ya, sistemnya persentase atau bagi hasil. Dari saya 60%, nanti yang dagang dapat 40%. Misalnya, satu gerobak membawa minimal 500 tusuk dan satu tusuk cilor dihargai Rp1.000. Berarti akan ada uang terkumpul Rp500.000. Nah, nominal ini dibagi 60% untuk Mas Amin, yaitu 300.000, dan 40% untuk karyawan yang jualan, yaitu 200.000. Itu baru omset sehari, Bos. Kalau satu gerobak karyawannya aja dapat segitu, dari satu gerobak Mas Amin bisa dapat omset sekitar 9 juta. Kalau dikali 12 gerobaknya, omsetnya bisa tembus 100 jutaan, Bos. Wow banget ya omsetnya. Gurihnya cuan yang dirasakan Mas Amin sekarang adalah hasil dari jerih payahnya di masa-masa sulit sebelumnya, Bos. Saat memulai usahanya ini, Mas Amin cuma punya satu gerobak, satu mesin pencetak, dan dibantu satu orang karyawan untuk produksi. Bahkan Doi pernah nyasar saat pertama kali berjualan keliling Jakarta.
pas itu berangkat jam 1:30 lah. Selesai pulang nyampe rumah tuh jam 2:30 pagi. Itu nyasar-nyasar dari Cikini ke Raden Saleh ke itu rumah sakit Cipto, muter-muter nggak tahu jalan, pokoknya nekat aja. Ternyata saat merintis usaha juga nggak berjalan mulus, Bos. Doi sering menemui kegagalan sampai kehabisan modal. Waktu pertama mencoba itu gagal di adonannya, jadi buat takerannya itu harus bener-bener pas. Kelihatannya sih gampang ya, Bos. Tapi pas pertama kali nyoba bikin, Mas Amin sampai full effort nih. Soalnya bolak-balik gagal terus, Bos. Beruntung ada seorang temannya yang sudah berpengalaman berjualan cilor, membantunya untuk belajar membuat cilor. Waktu ada teman saya itu datang sekitar jam 2 malam lah. Kita bikin tuh yang sisaan yang 2 karung itu, akhirnya itu jadi cilor 500 tusuk dan buat modal nyampe sekarang. Meski di awal jualannya nggak semua cilor habis terjual, tapi Mas Amin tetap mantap untuk melanjutkan usahanya ini. Salut deh, Mas. Lebih baik belajar dulu sebulan apa 2 bulan. Kalau sudah emang menguasai baru buka. Jangan tergesa-gesa hanya untuk gagal. Kata orang, habiskan kegagalanmu di usia muda. Eits, tapi jangan gagal terus ya, Bos. Jadikan kegagalan sebagai batu loncatan untuk meraih kesuksesan. Bos, mumpung masih muda, jangan takut gagal. Tetap semangat, optimis, dan yang terpenting cuan, Bos.